Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Akil Musi, MPD. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang komunikasi dan pengasuhan anak usia dini. Nah, apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Nah, kegiatan penyampaian pesan ini bertujuan untuk membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikannya. Nah, biasanya komunikasi ini diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Oke, lanjut. Hakikat komunikasi yang efektif. Bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Nah, komunikasi yang efektif itu yaitu adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan apa yang dimaksud oleh si penerima pesan. Jadi itu hakikatnya. Nah, pada dasarnya apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan itu harus tersampaikan pesannya itu secara akurat. Oke. Oke, lanjut pola asuh. Nah, di sini ada berbagai macam pola asuh. Nah, pengertian pola asuh. Nah, pola asuh itu merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak menurut Indira Shanti. Nah, kemudian macam-macam pola asuh. Nah, macam-macam pola asuh itu ada 3. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis. Dan yang ketiga itu pola asuh permitif. Nah, ada 3 ya macam-macam pola asuh. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, apa sih itu pola asuh permitif? Nah, pola asuh permitif itu karakteristiknya yaitu sikap menerimanya tinggi, namun tingkat kendalinya rendah, memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginannya. Nah, ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh permitif biasanya itu impulsif. Biasanya itu anaknya terlihat agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosialnya. Nah, dampak terhadap anaknya itu ya, yang pertama itu anak kurang perhatian, merasa tidak berarti, dia merasa rendah diri, kemampuan bersosialisasinya itu kurang atau lebih rendah, kemudian kurang dapat mengendalikan dirinya, kemudian kurang menghargai orang lain dan cenderung tidak kooperatif. Nah, itu pola asuh permitif. Nah, kita lanjut ke pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter itu bagaimana? Nah, pola asuh otoriter itu pola pengasuhan yang bersifat pemaksaan. Jadi kita cenderung memaksakan kepada anak, keras dan kaku. Nah, orang tua membuat berbagai macam aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Jadi pola asuhnya itu orang tua yang lebih cenderung. Nah, kemudian ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter itu biasanya itu anaknya penakut. Terus anaknya itu lebih pendiam dan tertutup. Nah, tidak berinisiatif untuk melakukan sesuatu, cenderung mudah cemas atau justru suka melawan. Nah, ciri-cirinya itu ciri-ciri pola asuh otoriter ini itu orang tua itu membiasakan biasanya itu anaknya itu harus tunduk dan patuh terhadap kemauan orang tuanya. Kemudian itu biasanya itu orang tua itu identik dengan hukuman atau cenderung menggunakan kalimat-kalimat perintah atau larangan. Misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu, mesti ini, harusnya mesti itu, atau selalu bilang jangan.
Itu biasa yang diterapkan oleh pola asuh otoriter. Nah, dampaknya apa terhadap anak? Nah, dampaknya itu anak itu cenderung merasa menarik diri, atau justru anak itu gemar menentang dan mudah melanggar norma-norma atau aturan yang berlaku. Nah, kemudian itu anak ini kadang sulit beradaptasi dengan lingkungannya atau sulit berempati kepada orang lain dan merasa dirinya selalu paling benar. Nah, itu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini biasanya tuh orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian anak diajar untuk mengeksplorasi berbagai hal yang sesuai dengan kemauan anak. Nah, dengan sensoris bantuan dan pengawasan yang baik dari orang tuanya tentunya. Nah, ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh demokratif ini, orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk lebih mandiri. Nah, di sini orang tua itu menuntut anaknya untuk lebih mandiri. Nah, orang tua mengakui keberadaannya anak. Kemudian orang tua melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Nah, walaupun orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak, tetapi orang tua itu yang bersikap demokratis ini selalu memberikan bimbingan terhadap anaknya. Kemudian penggunaan bahasanya yang memungkinkan anak itu mengekspresikan apa yang dia rasa dan pikir dan diinginkannya. Kemudian dampaknya apa terhadap anak? Dampaknya itu anak itu lebih ceria, lebih cerdas, lebih percaya diri, kemudian memiliki hubungan yang dekat dan terbuka kepada orang tuanya, menghargai dan menghormati orang tuanya, tidak mudah stres dan juga depresi. Nah, itu penjelasan tentang pola asuh demokratis. Oke, lanjut. Nah, ini ada tips bagi orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang positif kepada anaknya. Yang pertama itu dekatkan diri anak kepada Tuhan melalui teladanan, pembiasaan, dan pengkondisian keluarga. Yang kedua, menerapkan komunikasi yang efektif dengan melakukan kontak mata terhadap anak, menjaga pendengar yang baik, merespon dan memberikan perhatian kepada anak. Yang ketiga itu memberikan kepercayaan kepada anak, tetap melindungi tetapi tidak memanjakan. Nah, yang keempat, tidak merendahkan kekurangan anak dan melainkan tetap memberikan dorongan kepada anaknya. Jadi kita tidak boleh merendahkan yang menjadi kekurangan anaknya, tetapi kita memberikan dorongan agar anak itu lebih termotivasi lagi. Oke, yang kelima itu memeluk atau mempunyai panggilan sayang kepada anak, berbicara dengan nada suara yang lembut dan jelas. Kemudian yang keenam, jika memerlukan bantuan atau konsultasi, segera hubungi ahlinya seperti seorang psikolog atau seorang dokter anak apabila ada terjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak Anda. Kemudian yang ketujuh itu menghargai setiap proses usaha anak dan tidak menuntut anak secara berlebihan. Kemudian yang kedelapan, tidak membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, peka terhadap perasaan anak dan membangun rasa empati kepada anak. Yang kesepuluh, peka terhadap perasaan anak dan membangun rasa empatinya. Kemudian yang 11, orang tua dapat mengelola emosinya dengan baik. Nah, ke-12, mematuhi kebutuhan akan asi, asa, dan asuh anak. Oke. Di sini saya dulu akan menjelaskan dulu dampak pola asuh yang tadi. Kan ada 3 tadi, ada otoriter, ada demokratif, dan permitif. Apa sih dampak pola ketiga itu? Yang pertama itu otoriter. Nah, dampaknya itu anak merasa tertekan dan tidak penurut. Nah, kemudian tidak mampu mengendalikan dirinya, kurang dapat berpikir, tidak bisa mandiri, kurang kreatif, kurang dewasa dalam
mengembangkan perkembangan moral dan rasa ingin tahunya itu rendah. Kemudian primitif. Kalau primitif itu anaknya itu mempunyai harga diri yang rendah, tidak kontrol dirinya yang baik, kemampuan sosialnya itu buruk, dan merasa bukan bagian yang penting untuk orang tuanya. Kalau pola asuh demokratis itu anak merasa dampaknya itu anak biasa merasa bahagia, mempunyai kontrol diri yang baik, percaya diri yang terpupuk di dalam dirinya, bisa mengatasi stresnya, mempunyai keinginan untuk berprestasi dan bisa berkomunikasi yang baik dengan teman-temannya dan orang dewasa. Nah, anak ini cenderung lebih kreatif, problem solvingnya baik, kemudian komunikasinya lancar, tidak rendah diri dan berjiwa besar. Oke. Itu tadi dampaknya ya untuk pola asuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi komunikasi yang disarankan. Nah, yang pertama itu yang pertama tadi itu gunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, terus yang kedua itu tunjukkan mimik muka dan bahasa tubuh yang positif. Kemudian yang ketiga, upayakan ada kontak mata dan saling melihat. Terus gunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Terus usahakan posisi tubuh sejajar dengan anak. Kemudian, lanjut di poin yang keenam, ajukan pertanyaan terbuka dan merangsang anak untuk berpikir atau menemukan jawabannya sendiri. Seperti apa itu contohnya? Nah, misalkan begini. Berikan kesempatan itu kepada anak untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya itu dengan memberikan pertanyaan yang memungkinkan anak menjawabnya itu lebih bebas atau terbuka. Contohnya, tadi di sekolah belajar enggak? Tentunya kita enggak boleh memberikan pertanyaan yang begitu. Pasti jawabannya anak itu pasti kalau bukan ya pasti tidak. Sebaiknya memberikan pertanyaan misalkan tadi diajak belajar apa saja sama ibu guru. Nah, pasti anak itu akan lebih banyak mengungkapkan bahasanya dibanding dengan tadi di sekolah belajar enggak? Pasti jawabannya ya atau tidak. Sebaiknya kita memberikan pertanyaan tadi diajak belajar apa saja di sekolah. Nah, pasti anak akan bercerita. Tadi ibu guru tadi mama aku belajar ini sama ibu guru, belajar membaca, belajar menghitung, belajar angka dan lain-lain. Nah, kemudian berikan teladan kepada anak. Nah, anak itu kan belajar dengan melihat lingkungannya, apalagi melihat lingkungan terdekatnya. Nah, makanya orang tua itu harus menjadi teladan atau menjadi role model untuk anaknya. Contohnya berperilaku yang baik dan sopan, bertutur kata yang baik dan sopan, agar anak meniru itu dengan baik, karena orang tua itu merupakan role model untuk anaknya. Oke. Nah, pahami perasaan anak. Nah, orang tua perlu memahami perasaan anaknya. Nah, seperti ketika anak itu merasa sedih, atau merasa kecewa, atau merasa sakit, atau justru merasa senang atau takut, dan sebagainya. Nah, orang tua itu harus memahami perasaan anaknya dengan menanyakan apa yang sedang dia rasakan. Kamu lagi kenapa? Merasa aman tidak? Atau kamu suka tidak? Jadi orang tua itu harus memahami apa perasaan yang dihadapi oleh anaknya. Kemudian jadilah seorang pendengar yang baik buat anak Anda. Nah, dengarkan dengan penuh perhatian ketika anak menyampaikan sesuatu. Dengarkan sampai selesai dan hindari memotong pembicaraannya. Nah, kalau anak bercerita, orang tua dengarkan dulu sampai selesai. Pada saat anaknya bercerita, jangan memotong-motong pembicaraan. Nah, agar anak itu merasa benar-benar mendapatkan perhatian kita. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan anak pada saat ia bercerita. Nah, kemudian
usahakan posisi tubuh sejajar dengan anak. Nah, kalau kita berbicara kepada anak, usahakan posisi kita sejajar dengan anak. Misalnya kita menunduk agar anak itu tidak merasa kita lebih tinggi posisinya dibanding dia. Jadi usahakan posisi tubuh kita sejajar dengan anak. Nah, kemudian gunakan nada suara yang wajar dan gunakan kata-kata emas. Nah, gunakan nada suara yang wajar. Misalkan, pada saat berbicara kepada anak-anak, gunakan nada suara yang wajar dan sesuai dengan yang situasi. Misalnya ketika menegur anak melakukan kesalahan, kita tidak perlu membentak atau menggunakan nada tinggi, tapi kita sesuaikan saja dengan kondisinya. Jadi tidak usah dengan nada tinggi kalau kita memarahi anak, supaya nasihat-nasihat kita yang berikan kepada anak itu masuk ke dalam pikiran anak. Kemudian gunakan kata-kata emas. Nah, dengan berbicara dengan siapapun itu biasakan menggunakan kata-kata emas, seperti ajarkan anak ketika mau melakukan meminta sesuatu, minta tolong, biasakan bilang tolong. Kemudian mau melakukan sesuatu itu biasakan bilang permisi, atau berbuat kesalahan bilang minta maaf, dan menerima sesuatu itu bilang terima kasih. Nah, misalnya contoh ketika anak menaikkan kakinya di atas meja misalkan, sebaiknya kakinya diturunkan ya nak. Mohon maaf karena kalau kakinya di atas itu tidak sopan. Jadi sebaiknya di bawah. Kalau misalkan anak sudah turunkan kakinya, kita sebaiknya bilang terima kasih nak, karena sudah jadi anak yang sopan, jadi anak yang baik. Oke. Nah, cara berkomunikasi yang perlu dihindari. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips cara berkomunikasi yang perlu kita hindari. Nah, yang pertama itu pemberian cap atau label kepada anak. Nah, misalkan ketika berbicara dengan anak itu memberikan cap pada anak seperti dasar anak bodoh, pemalu, pengacau, cengeng, nakal, bandel, centil, pemarah, tukang bantah, cerewet, pendiam, dan sebagainya. Nah, sebaiknya itu dihindari ya. Untuk berkomunikasi yang baik kepada anak itu harus dihindari. Nah, contohnya misalkan nih, anak saya ini memang pemalu ibu, dasar anak nakal. Nah, sebaiknya kata-kata tersebut itu kita harus hindari. Nah, yang kedua itu penggunaan bahasa bayi atau kekanak-kanakan. Nah, misalkan pada saat berkomunikasi kepada anak itu biasakan berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, dengan lafal dan pengucapan yang tepat. Nah, supaya kemampuan bahasa anak itu terasa, kan anak itu sifatnya meniru, mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Misalnya kata sakit kita ucapkan menjadi atit, kata takut kita ucapkan menjadi tatut, kata panas kita ucapkan menjadi nanas. Nah, sebaiknya bahasa-bahasa yang begitu atau kalimat-kalimat yang begitu kita hindarkan ya, untuk berkomunikasi yang baik kepada anak. Oke, lanjut. Menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina, meremehkan, menyindir, membandingkan anak dengan yang lain itu tidak boleh kita lakukan. Nah, misalkan nih, gara-gara kamu sih minumnya jadi tumpah. Atau misalkan kalau membedakan warna saja tidak bisa, bagaimana mungkin bisa jadi dokter? Nah, sebaiknya hal-hal yang sifatnya menyindir atau menyalahkan anak atau mau menghina anak itu tidak kita hindarkan. Oke, kemudian mengancam atau menakuti si anak. Misalkan nih,
Ketika kita menginginkan anak berbuat sesuatu itu sebaiknya tidak usah mengancam atau menakut-nakuti si anak, karena anak tidak akan memahami apa yang sebenarnya kita kehendaki. Bahkan bisa membuat anak itu lebih takut kepada sesuatu, atau dia bisa jadi fobia atau trauma. Nah, contohnya, ayo makanya dihabiskan, kalau tidak ibu panggilkan orang gila loh. Nah, otomatis itu mindsetnya anak itu dia akan trauma, akan menjadi fobia terhadap orang gila. Dia akan menghabiskan makanannya itu kalau misalkan dia diancam. Jadi anak itu akan menjadi pembiasaan kepada dirinya. Jadi sebaiknya itu dihindari ya. Oke, lanjut. Memerintah, mendesak, dan terlalu mengatur serta menggurui anak. Nah, itu sebaiknya tidak boleh kita lakukan. Misalnya nih, anak sebaiknya itu kita berikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang disukainya. Jika anak melakukan sesuatu yang berbahaya atau kurang tepat, nah orang tua perlu mengingatkan dan mengarahkannya. Contohnya, misalnya, sudah diam, tidak usah menangis. Ayo cepat makannya. Ayah sudah terburu-buru nih. Nah, sebaiknya kalimat-kalimat yang begitu tidak usah kita ucapkan. Misalnya mendesak, terlalu menggurui, memerintah. Misalnya, ayo cepat makannya. Ayah sudah terburu-buru nih. Nah, kita saja kan sebagai orang dewasa kalau lagi makan terus ada orang lain mendesak kita untuk terburu-buru, kan pasti kita juga merasa tidak enak ya. Tentu anak juga akan merasa demikian. Nah, kemudian yang terakhir, mengabaikan cerita anak. Nah, seringkali itu orang tua menganggap cerita anak itu tidak penting, dan mungkin orang tua sedang sibuk dengan kegiatan lain atau orang tua bosan dan capek mendengarkan cerita si anak. Nah, sebaiknya pada saat anak bercerita, orang tua sebaiknya mendengarkan, kemudian melakukan umpan balik apa yang diceritakan oleh anaknya. Kemudian anak itu merasa dihargai dengan keberadaan dirinya. Dengan dia didengarkan ceritanya, dia merasa dihargai oleh bundanya, dihargai oleh mamanya. Jadi kita harus mendengarkan cerita anak, tidak boleh mengabaikan ceritanya. Oke. Itu tadi cara berkomunikasi yang perlu orang tua hindari terhadap anaknya. Oke, itu tadi pemaparan materi tentang pola asuh yang melalui komunikasi yang efektif untuk anak usia dini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.